tugas. Saya bekerja di Puskesmas Bioyo 1. Hari ini saya menggantikan Dr. Satrio. Kalau Bapak Ibu sering pinangge, alhamdulillah Dr. Satrio sekarang keterima BPDS penyakit dalam di UGM. Insya Allah nanti mudah-mudahan 4 tahun lagi bisa fokus menangani diabetes ya, karena beliau sekolahnya khusus untuk penyakit dalam. Sebelumnya saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Sudah tak terasa 10 hari terakhir bagi yang menjalankan. Hari ini saya mengangkat tema tubuh sehat berpuasa Ramadan. Walaupun mungkin beberapa ada yang non muslim, tetapi insya Allah manfaat puasa bisa dirasakan oleh baik. Kalau menurut kami lebih baik kita pecah, kita bagi jadi 5 kali tapi 30 menit. Ada manfaatnya nggak Bu olahraga? Saya tanya. Ada ya? Mungkin Pak Muslim, Yosua pinten Pak? Nah 70 masih seger ya, karena beliau tenis rutin. Coba dibandingkan dengan yang usia 70 tahun tapi tidak olahraga. Dan di WHO merekomendasikan berolahraga 30 menit olahraga itu membuat sel metabolisme lebih awet 2 hari ke depan. Gitu. Jadi kalau seminggu olahraganya 1 jam, maka selnya awet muda 4 hari. Kalau bisa 2 jam, berarti berapa? 240 menit kali 2 hari. Nah itu kalau bisa 2 jam, maka berapa sel lebih awet muda? Saya tidak matur Yosua ya, kalau Yosua qadarullah kita berbeda-beda takdirnya nanti. Tetapi membuat sel lebih awet muda. Atau dulu atlet voli misalnya ya, kita bandingkan sama-sama usia 40 tahun yang orang olahraga dengan tidak, selnya pasti berbeda. Atau yang sudah jelita jelang 50 tahun ini malah sudah lebih semua ya. Ya, pada orang-orang yang menjelang 50 tahun saya kadang membandingkan sholat mulai aduh tahiyat kok dirinya lututnya sudah mulai alarm opo. Kenapa begitu? Ini saya ibaratkan ini otot. Ketika kita banyak olahraga, minimal jalan kaki. Kalau jalan kakinya bagus, olahraga bagus, maka yang kerja adalah ototnya. Kenapa begitu? Karena ototnya kuat. Tetapi kalau dia tidak pernah olahraga, kurang kerjanya nonton TV, ganti channel pakai remote begitu ya. Sekarang semua sudah serba digital, maka kalau ototnya fleksib, maka yang kerja adalah sendinya, tulangnya. Mungkin ada yang boyokan Bu? Sudah ada yang gerak boyokan? Ini sama, saya juga ada HF. Saya ada saraf kejepit karena saya pernah jatuh saat hamil. Ternyata saat saya konsul ke dokter saraf beberapa kali, bukan operasi, bukan obat, olahraga rekomendasinya. Kenapa begitu? Supaya otot di pinggang kuat. Kalau otot di pinggang kuat, maka saraf kejepitnya nggak kerja, yang kerja ototnya. Nah, bagi lansia ya, kemudian tes olahraga lebih, saya yakin enggak ya, nggak akan dilakukan pada yang lagi di sini karena saya lihat banyak yang lansia. Jadi kenapa kok nggak boleh di 1 atau 2 jam sebelum buka? Karena mencegah supaya gulanya tidak ngedrop. Kemudian olahraga dapat dilakukan setelah makan utama buka puasa, hal yang tarweh ya 60. Kalau di bawah 60 pasti obat akan kami turunkan. Lanjut. Dan yang merendah di sini tensinya di atas 140 tadi sudah sebagian di tensi. Apa sudah selesai tensi? Oh belum. Ya. Beberapa pasien yang hipertensi apakah boleh berpuasa? Boleh, sangat boleh. Pada dasarnya semua penyakit tidak menghalangi berpuasa. Karena puasa itu sangat bagus baik itu untuk pasien hipertensi maupun diabetes. Kebacan
ya sama fungsi liver, karena Bapak Ibu ini kan menunjuk obat setiap hari. Nanti kita lihat meskipun menunjuk obat setiap hari, apakah fungsi ginjalnya baik-baik saja, apakah fungsi livernya baik-baik saja meskipun menunjuk obat tiap hari, atau Bapak Ibu kandungan darah diabetes, terutama yang diabetes tidak terkendali. Tidak terkendali itu yang gula puasanya di atas 120. Jadi nanti kalau rapotan atau ambil darah dibersani, oh darah saya berapa gula darahnya. Kalau masih lebih dari 120, artinya gulanya sebenarnya belum terkendali. Nah, Bapak Ibu dicek kan HbA1c. HbA1c adalah untuk mengecek rata-rata gula dalam 3 sampai 6 bulan, dan mengecek keberhasilan pengobatan dan mengecek pola dietnya sudah betul atau belum. Kadang pasien kan pinter ya, kalau mau cek gula puasa, usah minum manis-manis dulu deh, besok pagi mau cek gula puasa dibatasi H-2, nanti pasti gulanya akan normal. Tetapi saat HbA1 nggak bisa, karena itu benar-benar menghitung rata-rata gula dalam 6 bulan. Kalau HbA1c normal berapa? Yang perso? Ya di bawah 6,5, di bawah 7% lah masih boleh pada kiai diabetes. Kalau HbA1c nya di atas 9%, bagaimana Bapak Ibu? Pertimbangkan tahap mulai dari air putih sedikit-sedikit, baru setelah sholat maghrib kita makan berat. Makan malam masih boleh, tetapi yang indeks glikemiknya rendah. Kenapa begitu? Karena makan malam yang terlalu berat menyebabkan obesitas. Ada nggak yang pernah mengukur lingkar perutnya masing-masing? Nah, diukur, disebut obesitas sentral kalau lingkar perutnya di atas 80 cm bagi yang perempuan. Nanti konter di midline berapa lingkar perutnya. Ya, bagi PAI Kakung atas 10. Nanti diukur ya. Obes sentral penyakit jantung. Ya, nanti direct diukur. Paling tidak bertahap lah turunnya. Oh, hari ini 85, besok paling nggak 83. Memang jarang yang bisa di atas di bawah 80, tapi kayak 80, 81, 82 lah. Jangan yang obes sekali begitu. Nah, itu kalau makan malam efek sampingnya begitu. Kemudian masih lakukan aktivitas fisik selama 30 menit supaya tubuhnya tetap bugar. Pindah tubuh ya, tapi lali biasanya dapat berapa menit dari begini. Nah itu jadi padahal berpuasa misalnya beberapa obat-obat yang sulfonylurea. Kalau sulfonylurea ini masih 1 kali 1 ya. Dibenzoate, amaril, glimepiride itu kan diunjuk 1 kali 1. Maka 1 kali 1 ini kan dulu diunjuknya sebelum sarapan pagi ya. Nah kalau puasa dibalik, kalau bisa buka saja. Kenapa begitu? Untuk mencegah hipoglikemi. Dung-dung azan, Bapak Ibu, kurma, air putih, baru glimepiride, terus baru dahar nasi. Jadi glimepiride bukan diminum setelah makan, dari intan ya, sebelum dahar buka. Kemudian slide. Nah kalau Bapak Ibu dapat obat yang dosisnya 2 kali 1, insya Allah kalau 2 kali 1 tidak ada masalah ya. Nah, sahur dan buka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau yang dapat obat 3 kali 1, maka obat pertama waktu akhir sahur, jadi mepet imsak, munjukipun mepet imsak. Terus azan dan untuk metformin Bapak Ibu dahar setelah selesai makan nasi atau agak berat baru metformin. Nanti metformin yang ketiga di dahar tarik gitu ya. Jadi jangan di skip jadi 2 kali 1, karena nanti April kita akan bertemu nih HbA1c nya takutnya lonjak ya. Jadi 3 kali 1 sahur dipepetkan, menjelang imsak panjenengan menunjuk metformin, agan dahar agak antep apa biasanya, atau langsung dahar nasi biasanya. Langsung dahar nasi. Kalau yang dahar nasi bisa langsung didahar. Ada beberapa yang mungkin dalam sholat maghrib gitu, nah itu
metformin kedua, kemudian metformin ketiga menjelang buka puasa. Menjelang sahur. Selain ini sudah yang 3 kali satu, untuk 2 kali satu insya Allah nggak ada masalah. Selain kalau yang ngagem insulin, beberapa saya lihat kan ada beberapa yang sudah ngagem insulin. Jadi kalau insulinnya 1 kali 1 pagi, maka kita geser dulu ke sore hari, waktu buka. Kemudian kalau 1 kali 1 malam itu misalnya lantus, insya Allah tidak berpengaruh ya. Nah kalau yang 2 kali 1, maka insulin pagi disuntik menjelang buka supaya tidak gemeter. Tapi kalau ada yang ngagem insulin, berapa orang di sini? Pagi masih berani nyuntik Bu? Gemeter badan? Kalau nggak gemeter nggak apa-apa. Tapi kalau yang insulin terus gemetar waktu kagem puasa, digeser ke sore menjelang buka. Nah, begitu. Kemudian insulin sore disuntikkan menjelang sahur, begitu dibalik. Tapi kalau Bapak Ibu aman, beredar, badan gemetar, pakai dosis sebelum berpuasa nggak apa-apa. Nah, terus air putih 8 gelas. Bisa nggak Bu kalau puasa 8 gelas? Bisa. Yuk kita coba 1 gelas setelah wungu. Panjenengan bangun alarm, wungu langsung munjuk toyo peta 1 gelas, baru masak, sholat tahajud dan lain sebagainya. Terus kedua, saat sahur. Jadi sahur selesai munjuk dapat 2 gelas. Gelas ketiga dung adang. Saya tidak merekomendasikan teh pada lansia, pada balita, pada ibu hamil. Kami merekomendasikan teh. Kenapa? Teh bersifat diuret, jadi dia akan air-airan, mengganggu penyerapan zat besi, sehingga terjadi anemia. Mungkin beberapa kalau balita-balita yang stunting kurang gizi itu saya amati dengan bagiannya sebenarnya biasanya berpintar cepet jangan gitu. Ternyata begitu kita cek HB-nya, nah jadi kalau bisa kita hindari teh ya. Kalau nanti takutnya dehidrasi juga, terutama kalau sahur. Kemudian gelas ketiga kan dung ada. Kemudian panjenengan dan sholat maghrib ya. Sholat maghrib gelas ke-4. Gelas ke-5 kapan? Dahar malam. Mau berangkat raweh. Terus ke-7 ke-6 setelah sholat isya. Biasanya kalau di musola-musola itu yang mau tadarusan dongas atau unjukan piyambak kalau yang pasien-pasien diabetes itu, soalnya kalau dari unjukan ke masjid mesti manis, gorengan begitu ya, jadi ngasih piyambak ke-6, ke-7 setelah sholat raweh, ke-8 mau sare kelompokan dok gitu, paling tidak 7 atau 6, bukan terus 3 atau 4 ya, supaya tidak dehidrasi. Selain jadwal berpuasa insya Allah sama, kita kurang lebih jam 6. Maka buka cari makanan yang tepat mengembalikan energi. Kalau saya menyarankan kurma. Kenapa kurma? Kurma tinggi kandungan gizinya, seratnya, tinggi energinya. Jadi kalau duduk ada bukan bakwan, kurmanya dulu ya, biar ada energinya begitu. Kemudian obat diabetes atau insulin tadi yang saya kabarkan, oleh maghrib baru dahar utama begitu. Kemudian setelah isya tarawih kok masih belum kenyang gitu, maka boleh dahar makanan ringan tapi yang indeks glikemiknya